Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami peserta Latsar CSN LPPR RI tahun 2025, Gelombang 1 Angkatan 1 Kelompok 2, Subkelompok 2 yang terdiri dari Danu Setiono, Muhammad Dia Ulhaq, Muhammad Rifki Mubarok, Siti Mulyani, dan Sonia Permata Surya. Pada video kali ini, kami akan memaparkan tokoh panutan yang telah menerapkan nilai dasar ASN berakhlak sebagai bentuk pemenuhan tugas pembelajaran Latsar CSN tahun 2025. Namanya Mahfud MD, sosok cendekiawan, pejuang hukum, dan negarawan yang tak pernah mengenal kata lelah memperjuangkan keadilan. Lahir di Sampang, Madura, ia dikenal luas sebagai Menteri Pertahanan, Ketua Mahkamah Konstitusi pertama yang berasal dari sipil, dan di tahun 2019 sampai 2024 menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Oleh karena sosoknya yang inspiratif, maka kami menjadikan Mahfud MD sebagai tokoh panutan yang sukses menerapkan core value ASN. Berikut ini merupakan nilai-nilai berakhlak yang berhasil diterapkan dan ada pada sosok Mahfud MD. 1. Berorientasi pelayanan. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD cukup aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Ia juga dikenal cepat dalam merespon isu-isu terkait hukum dan politik yang menjadi keresahan khalayak. Beliau pernah membentuk dan mendorong Satgas Mafia Tanah dan Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO untuk melindungi masyarakat. Mahfud MD juga sering terlibat dalam meredam konflik di Papua dan mendorong pendekatan dialogis dan humanis, bukan semata pendekatan militer. Ia menyuarakan penyelesaian masalah Papua melalui keadilan, pembangunan, dan pengakuan hak. 2. Akuntabel. Mahfud MD tegas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kebijakan serta berani membuka informasi kepada publik walaupun itu sensitif, selama itu demi transparansi dan akuntabilitas negara. Beliau secara konsisten hadir dalam rapat-rapat penting dan tidak menghindari pertanyaan sulit dari DPR maupun pers dan publik. Pada saat menjadi Menko Polhukam, beliau berani mengungkap adanya transaksi mencurigakan sejumlah 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang sempat membuat heboh. Juga secara terbuka menyampaikan ke publik bahwa ada banyak kejanggalan dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya menjerat salah satu petinggi Polri, saat itu Brigadir Jenderal Verdi Sambo. 3. Kompeten. Beliau adalah sosok kompeten di bidang hukum dan tata negara. Dari akademisi, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga Menko Polhukam, ia terbukti mampu mengambil keputusan strategis berbasis ilmu dan pengalaman. Ia juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan wajib dihormati demi menjaga wibawa hukum dan konstitusi. Atas dasar itu, ia konsisten menegakkan prinsip hukum dengan argumentasi yang kuat dan terukur yang mencerminkan integritas dan kecakapan ASN yang siap menghadapi tantangan kompleks. 4. Harmonis. Profesor Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang harmonis, menghargai siapapun tanpa memandang latar belakang. Ia terbuka berdialog dengan tokoh lintas agama hingga lawan politik demi menjaga persatuan. Dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam, Mahfud menegaskan bahwa ceramah politik di tempat ibadah diperbolehkan bagi siapa saja, asal tidak memecah belah. Bahkan, kepada anaknya, ia berpesan untuk tidak menyebut sebagai anak pejabat agar semua tetap diperlakukan setara. Sikap ini mencerminkan nilai harmonis ASN yang digambarkan oleh seorang Mahfud MD, yakni menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang inklusif dan saling menghormati dalam bingkai kebangsaan. 5. Loyal. Profesor Mahfud MD menunjukkan loyalitas yang tinggi dan konsisten sebagai pejabat negara. Ia secara tegas menolak bergabung dalam tim sukses pasangan calon presiden manapun dengan alasan menjaga netralitas, profesionalisme, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik atau golongan tertentu. Nilai loyalitas itu juga tercermin ketika beliau menerima amanah sebagai Ketua Menko Polhukam pada tahun 2019. Penugasan itu dijalankan tanpa syarat politik apapun sebagai bentuk pengabdian tulus kepada negara demi menjaga stabilitas nasional dan menjunjung tinggi integritas pemerintahan. 6. Adaptif. Di tengah era digital, Profesor Mahfud MD menunjukkan sikap adaptif sebagai pejabat publik. Ia aktif menggunakan media sosial seperti YouTube dan Twitter untuk menyampaikan pandangan hukum, menjawab pertanyaan publik, serta menanggapi isu nasional secara langsung. Inilah bukti nyata nilai adaptif ASN yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. 7. Kolaboratif. Selama kepemimpinannya sebagai Ketua Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD melakukan banyak kunjungan kerja untuk membangun kerjasama dan kolaborasi antar badan. Kerjasama tersebut dilakukan dalam skala nasional maupun internasional untuk memberikan dampak positif terhadap negara dan masyarakat Indonesia. Salah satu bukti nilai kolaboratif yang dilakukan beliau adalah membangun kerjasama dengan Turki dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan. Itu tadi penjelasan singkat kami terkait nilai berakhlak yang dimiliki oleh Mahfud MD. Dari sosoknya, kita bisa belajar jika berakhlak bukan sekedar panduan atau jargon semata. Nilai-nilai berakhlak yang beliau terapkan di hidupnya menjadi suatu karakter yang mendarah daging
ranking dan bukan sekedar tuntutan pekerjaan. Semoga kami selaku generasi berikutnya dapat mengikuti langkah Mahfud MD dalam menerapkan nilai berakhlak. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.